Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mendaftar online SPMB SMP 2026 Lampung Selatan, khususnya yang mendaftar ke SMP Negeri 2 Merbo Mataram. Baik, langsung saja. Yang pertama, kalian harus membuka browser ya, di HP masing-masing. Oke, kalau saya ini memakai Chrome, atau boleh memakai aplikasi browser lain yang tersedia di HP masing-masing. Oke, kita klik. Kemudian kalian memasukkan link atau situs spmblampungselatan.go.id. Kemudian setelah itu klik daftar SMP. Kita klik. Nah, kemudian di bagian sini ya, kalian pilih jalur yang akan didaftarkan. Nah, di sini ada pilihan 4 jalur. Ada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Oke, saya akan mempraktekkan untuk jalur domisili. Ya, kita pilih jalur domisili. Kemudian masukkan NIK atau nomor induk kependudukan. Ya, NIK siswa, NIK calon siswa. Kalian sini ketik, harus sesuai ya. Mungkin ini karena tutorial, saya akan memasukkan angka secara acak. Kemudian NISN-nya harus sesuai juga ya. Oke, tapi di sini saya masukkan secara acak. Kemudian email aktif. Nah, perlu diketahui sebelum kalian mendaftar SPMB online, kalian harus punya email aktif. Oke, di sini saya akan contohkan memasukkan email ya. Ini saya emailnya email acak aja. Saya contohkan Mas Bahlil 123@gmail.com. Kemudian masukkan password. Nah, ini password ini jangan sampai lupa ya, harus diingat. Oke, masukkan password untuk nanti kalian login ketika ingin melanjutkan pendaftaran. Nah, untuk bawahnya, bagian bawahnya ulangi PIN password yang sama. Oke, sudah sama. Nah, nanti kalau kalian di bagian ini, bagian NIK dan NISN, ketika kalian memasukkan NIK dan NISN yang benar, maka di bagian sini ya nanti otomatis nama siswa sudah terisi ya. Karena ini saya memasukkannya secara acak, maka di sini belum ada namanya. Ya, saya ketikkan nama di sini Mas Bahlil. Oke, jangan lupa isi ini untuk nama belakang ini opsional ya. Kalau misalnya namanya ada 2 kata, kalian tulis nama depan dan nama belakang di sini. Kemudian di sini ada jenis kelamin. Dan pilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Untuk nomor telepon, masukkan nomor telepon yang aktif yang bisa dihubungi. Oke, di sini saya masukkan secara acak. Kemudian isi kota atau kabupaten. Ini saya tulis Lampung Selatan. Tanggal lahir jangan lupa. Ini saya isi secara acak juga. Ya, misalnya lahirnya tahun 2013. Tanggal 1 bulan Juni. Oke. Kemudian alamatnya ya sesuai yang tertera di KK. Misalnya SD Suban 1 Desa Suban. Kemudian RT RW-nya jangan lupa ditulis ya. Nah, di sini ada riwayat sekolah asal, tahun lulusnya tahun ketika lulus tahun 2026. Kemudian pilih sekolah asalnya ya, misalnya saya pilih di sini ya SD 1 Suban.
Kemudian untuk kecamatannya Mataram. Sini desa di sekolah asal Suban. Kemudian sekolah tujuan. Nah, di sini ada dua pilihan untuk memilih sekolah ya. Jadi kalian bisa memilih dua sekolah. Nah, di sini kalian pilih SMP Negeri 2 Merbau Mataram ya, ketik aja Merbau, nanti akan di sini akan kelihatan ya, Merbau Mataram. Oke, saya pilih SMP Negeri 2 Merbau Mataram untuk pilihan pertama. Dan untuk pilihan kedua di sini saya pilih SMP 3 misalnya. Sebelum kalian mengklik ini ya, daftar dan kirim sekarang, kalian harus mendownload atau mengunduh dokumen surat pertanggungjawaban mutlak. Oke, kita download dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini sebelum setelah di-download, kalian isi ya, diketik. Ya, diketik langsung di sini. Nah, di sini ada nama orang tua atau wali, nama calon murid, alamat rumah, ya, nomor HP atau email ya, mungkin cukup nomor HP aja yang diisi di sini. Dan ini diisi dengan data yang sesuai atau data yang benar. Ya, ketika kalian di sini sudah diisi secara lengkap. Kemudian di bagian sini ya, Lampung Selatan. Kemudian tulis tanggal dan bulannya ketika kalian mendaftar ya, untuk tanggal berapa kalian mendaftar. Kemudian di sini ditulis namanya ya, tulis namanya. Nah, setelah ditulis namanya, kalian print ya, kalian print ini ya. Setelah di sini diisi secara lengkap, kalian print. Ketika sudah di print, kalian menempelkan materai ya, menempelkan materai. Di sini ada materai. Nah, setelah ditempel materai, kemudian ditandatangani ya. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan tentang pendaftaran online ya. Ini wajib dibaca ya untuk persetujuan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk pendaftaran yang tadi. Oke, kita daftar dan kirim sekarang. Kita klik. Ya, kirim pendaftaran. Kemudian klik. Nah, ini kalian sudah masuk akun ya, sudah membuat dan masuk akun pendaftaran. Nah, untuk langkah selanjutnya ya, di sini langkah kedua ya, di sini bagian bawah sini ada peta. Nah, di peta ini kalian harus menitikan lokasi tempat tinggal masing-masing. Oke, kita klik peta. Nah, ini mungkin di bagian peta ini memang agak rumit ya. Jadi disarankan untuk mendaftar di rumah masing-masing ya, di alamat masing-masing, alamat sesuai yang ada di KK. Nah, ketika kalian sudah mendaftar di rumah ya, di rumah masing-masing, untuk mendapatkan titik lokasi yang tepat, kalian harus mengklik ini ya, alamat KK. Oke, kita klik. Jangan lupa untuk GPS di HP masing-masing itu harus diaktifkan. Nah, oke. Nah, di sini terdeteksi alamat saya di Suban ya. Di sini ada jarak ya, jarak garis lurus dari sekolah SMP ke rumah yaitu 1,6 kilo. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau mendaftarnya bukan di rumah? Ya, mungkin kalau di rumahnya terkendala koneksi internet atau masih belum tahu cara pendaftarannya sehingga meminta tolong orang lain untuk mendaftarkan. Nah, bagaimana kalau misalnya mendaftarnya tidak di rumah tetapi harus menitikkan lokasi sesuai rumah masing-masing? Nah, caranya yaitu mengisi untuk bagian latitude dan longitude secara manual. Nah, jadi nanti di sini angka-angka koordinatnya ini diisi sesuai titik lokasi rumah masing-masing. Lalu bagaimana cara mendapatkan angka-angka ini yang sesuai dengan lokasi rumah masing-masing ketika mendaftarnya tidak di rumah atau mendaftarnya di dekat sekolah karena mungkin terkendala sinyal dan lain-lain. Oke, caranya yaitu pertama
kalian masuk ke aplikasi Google Map ya. Oke, kita masuk ke aplikasi Google Map. Nah, di aplikasi Google Map ini kalian harus mencari titik lokasi di rumah kalian. Nah, misalnya misalnya saya cari rumah saya di dekat gereja. Nah, ya. Nah, misalnya di sini nih. Misalnya rumah saya di sekitaran gereja Katolik ini, ya. Misalnya di sini. Nah, di sini nih sekitaran gereja. Nah, ini kan gereja, ya. Misalnya rumah saya ini, ya. Kita ambil contoh aja rumahnya ini. Nah, berarti kan rumah saya di depan gereja. Berarti di bagian sekitar sini rumah saya. Nah, kalian harus hafal di bagian ini, nanti kalian akan mengambil titik angka koordinatnya. Oke, kita keluarkan dulu ya. Nah, jadi di sini untuk mengambil angka titik-titik koordinat. Oke, bagaimana caranya? Di bagian sini kita tekan yang lama. Ya. Nah, ketika sudah muncul ya, sudah muncul tanda merah seperti ini, nah kalian melihat angka-angka titik koordinat ini. Nah, angka-angka inilah yang akan nanti disalin di aplikasi SPMB ya. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi SPMB-nya tadi. Nah, kita mengisinya ya, kita scroll ke bawah. Nah, di bagian ini kita nanti akan menyalinnya. Nah, di sini ada dua kolom, latitude manual dan longitude manual. Nah, untuk latitude manual ya, itu kalian mengisi 7 angka pertama sebelum koma ya. Dari min ya sampai sini nanti ya, 7 angka sebelum koma. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi Google Map. Kemudian, nah di sini nih, dari min, terus kemudian kita ambil 7 angka sebelum koma ini. Nah, untuk yang angka selanjutnya yang ini, nanti kita isi di bagian longitude manual. Nah, mungkin kita salin semua dulu ini angka-angkanya. Ya. Kita salin. Kemudian kita kembali ke aplikasi SPMB. Nah, di bagian sini kita mengisi. Ya, kita hapus, kita tempel yang tadi ya, kita salin yang tadi. Nah, ini yang sudah saya titik koordinat tadi. Nah, untuk bagian latitude manual kita ambil 7 angka sebelum koma. Nah, berarti kan yang ini ya, yang akan kita ambil. Jangan lupa di sini nanti ditambahi min ya, kalau kurang 1 angka aja itu nanti bisa tidak terdeteksi lokasi rumahnya. Nah, berarti yang ini kita hapus ya. Yang ini kita hapus. Nah, nanti yang bagian ini kita isi ke sini. Nah, ini kita hapus dulu ini. Kita hapus. Nah, jangan lupa di belakang angka 5 ini kita tambahi min. Nah, kemudian yang bagian ini ya, kita isi yang angka setelah koma tadi. Oke, yang saya salin tadi kita tempel. Nah, yang ini berarti yang harus diambil angkanya. Berarti yang ini kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, setelah diisi kita klik tombol biru ini ya. Kita klik. Nah, nanti di sini titik lokasinya sudah pindah ya, tadi di dekat gereja sini. Nah, di sini kelihatan jaraknya yaitu 1,8 kilo. Nah, setelah mengisi titik angka koordinat secara manual, nah di sini ada kolom untuk mengupload foto rumah masing-masing. Nah, di sini foto rumah dari depan ya. Nah, apa tujuannya mengupload foto rumah ini? Nanti agar panitia untuk memverifikasi berkasnya, lokasi yang ini ya, lokasi yang sudah dititikkan ini sesuai tidak ya, gambar rumahnya dengan yang diupload di sini. Nah, ini kita isikan saja ini. Saya isi sembarang aja.
ya. Di sini kemudian ada foto rumah tampak samping kiri ya. Ini saya isi asing aja. Kemudian tampak samping kanan dan tampak samping belakang. Oke, ketika sudah berhasil mengupload foto rumahnya, kemudian di sini ada perbarui lokasi. Oke, kalian titik di sini, kalian pilih ini, kalian klik perbarui lokasi. Nah, nanti di sini akan tersimpan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu penguploadan berkas atau dokumen seperti KK, KTP, akte dan lain-lain ya. Kita klik berkas ini. Nah, di bagian ini jangan sampai salah menguploadnya. Misalnya di sini keterangannya akte kelahiran. Nah, kalian harus mengupload akte kelahiran yang sesuai ya, akte kelahiran calon murid. Nah, kita isi aja di sini. Ya, karena ini adalah video tutorial, jadi saya mengisi semua dokumennya dengan KK, contoh KK. Oke, kita upload. Nah, kemudian di sini bawahnya ada kartu keluarga, kita upload juga ya. Jadi nanti kalian mengisi sesuai apa yang ada di keterangan. Oke, kita isi ya. Ini saya mengisinya foto asal aja ya. Nah, ini di bagian surat keterangan domisili ini opsional ya, boleh diisi atau tidak ya. Kalau memang diperlukan boleh diisi ya, kalau tidak di sini boleh tidak diisi. Nah, ketika dokumennya sudah terupload semua ya, maka di sini ya, di keterangan sini progresnya yaitu 100%. Jadi sudah terupload semua. Jadi langkah selanjutnya ya, di bagian status ini ya, di bagian status ini kita klik. Nah, sini kalian sudah selesai untuk pendaftaran SPMB online-nya. Jadi kalian hanya menunggu proses verifikasi dari tim panitia sekolah ya. Jadi tim panitia sekolah nanti mencocokkan apakah dokumen yang diupload atau foto rumah itu sesuai tidak ya. Nah, setelah terupload semua pendaftaran, kemudian upload dokumen, kalian ke menu home ya, bagian sini kalian klik. Nah, kita scroll ke atas. Nah, di sini kalian unduh atau download bukti pendaftaran ya. Ketika bukti pendaftarannya sudah di-download, jangan lupa di print atau dicetak untuk proses verifikasi ketika calon murid dan calon orang tua murid untuk datang ke sekolah ya, untuk proses verifikasi berkasnya. Oke, mungkin itu aja video tutorial pendaftaran SPMB jalur domisili tahun 2026 khususnya untuk yang mendaftar di SMP Negeri 2 Merbu Mataram. Oke, baik, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.